Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Dian Maharani. Saya Taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan, jurusan Penyuluh Perikanan. Di video kali ini, saya akan membuat surimi dan dilanjutkan dengan produk diversifikasinya, yaitu olahan kaki naga. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan bahan baku. Di sini saya menggunakan bahan baku ikan segar, yaitu ikan kakap putih. Kemudian dilakukan proses penyiangan dengan cara membuang sisik ikan, membuang isi perut, dan memfilet ikan untuk dilakukan ke proses penggilingan. Filet ikannya harus tetap menggunakan es ya, agar tetap terjaga rantai dinginnya. Kemudian dilakukan proses pencucian. Proses pencucian menggunakan air bersih yang mengalir dan jangan lupa tetap menggunakan es dalam proses pencucian. Halo, sekarang kita akan mulai ke proses pembuatan surimi dan olahan kaki naganya. Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada filet ikan, lalu ada tepung tapioka, ada tepung terigu, lalu ada tepung panir, gula dan garam, ada telur 2 butir dan tusuk sate, lalu ada merica bubuk, dan ada bawang putih dan bawang bombay, ada wortel yang sudah diparut, ada daun bawang, dan kita siapkan segelas air. Lalu sekarang saya akan menggiling daging ikan yang sudah difilet tadi. Masukkan filet daging ikan ke dalam alat penggilingan. Di sini saya menggunakan blender sebagai alat penggilingannya. Kemudian giling daging ikan hingga lumat. Untuk lama waktu penggilingan itu sendiri tergantung pada kelumatan daging. Jika sudah lumat berarti itu tandanya sudah siap. Nah, ini dia surimi yang sudah jadi. Wow, hasilnya lumat sekali walaupun hanya menggunakan blender yang ada di rumah saja. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan kaki naganya. Masukkan daging ikan lumat tadi ke dalam blender. Campurkan wortel yang sudah diparut, campurkan semuanya. Kemudian masukkan telurnya 2 butir. Kemudian sudah tercampur semua, kita lanjut ke proses penggilingan lagi. Nah, ini di blender ya, hingga adonannya merata. Setelah adonan sudah tercampur merata, kemudian masukkan adonan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Campurkan daun bawang yang sudah diiris-iris halus. Lalu campurkan gula dan garam. Kemudian campurkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dihaluskan. Dan aduk hingga merata. Lalu campurkan tepung tapiokanya. Perlahan-lahan tadi saya menyiapkan tepung tapiokanya 200 gram. Namun saya mencampurkan kepada adonan itu perlahan-lahan. Campurkan, aduk hingga merata. Kemudian tambahkan jika adonan terlihat belum padat dan belum siap dibentuk, campurkan lagi tepung tapiokanya. Aduk lagi hingga merata. Lalu ditambahkan ladaku merica bubuk ke dalam adonan untuk menambah cita rasa pada produk. Aduk hingga merata. Kemudian cetak adonan menggunakan tusuk sate dan dibentuk menggunakan sendok berbentuk oval ya. Nah, setelah dilakukan proses pencetakan, kemudian dilanjutkan dengan proses perebusan dengan waktu kurang lebih 15 menit hingga adonan mengeras seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemaniran. Sebelum dibarui dengan tepung panir, celupkan terlebih dahulu
ke dalam buttermix. Buttermix itu sendiri terbuat dari tepung terigu. Lalu taburin tepung panir hingga merata. Nah, setelah sudah dibalurin dengan tepung panir semuanya, dilanjutkan dengan proses penggorengan. Pertama-tama panaskan dulu minyak gorengnya. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan kaki naganya. Goreng, bolak-balik hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Setelah itu angkat dan tiriskan minyak. Lalu dinginkan sebelum dilanjutkan ke proses pengemasan. Wow, sangat menggoda sekali. Nah, saya menjual produknya dengan produk siap saji dan juga dengan produk frozen. Saya menjual dengan harga Rp5.000 mendapatkan 2 kaki naga. Nah, ini dia testimoninya. Saya akan merasakan, rasanya sangat gurih dan nikmat sekali. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton.